para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu tentang babul wudu. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Mage. Dan bagi para jamaah, para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Mage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mustami'in, muta'allimin, pengajian Taqriratus Sajidah Masjid Agung Jawa Tengah, baik para santri Ma'had Tahfidz, para pendengar Radio Dais maupun para jamaah yang lain, serta para pemirsa TV MAJT. Melanjutkan bacaan saya, malam hari ini akan membaca tentang babul wudu'i. Bab tentang wudu. Wudu itu kalau ditakrifkan, didefinisikan malah jadinya asing, karena kita sudah biasa memahami kata wudu, sudah biasa mempraktekkan ajaran wudu. Tapi penting untuk menambah wawasan. Al-wudu'u lughatan. Wudu menurut arti bahasa. Ismun itu sebuah istilah, nama, li ghusli ba'dil a'dha'i, untuk nama untuk pencucian atau membasuh bagian daripada anggota. Wa huwa ma'khudun, kata wudu itu terambil minal wadha'ati, dari kata wadha'ah. Apa itu wadha'ah? Wahia al-husnu wal jamalu. Wadha'ah itu arti bahasanya ya al-husnu. Al-husnu itu bagus, suatu yang bagus. Wal jamalu yang indah. Jadi wudu itu dari asal katanya adalah bagus dan indah. Wasyar'an, adapun wudu menurut arti syara', ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin. Wudu itu sebuah nama untuk membasuh anggota tertentu. Ada anggota wudu. Biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Nah ini
Kadang-kadang orang yang sudah paham sekali tentang praktek wudhu didefinisikan begini malah mikir. Ya wudhu itu ya seperti yang dipraktekkan itu. Nah yang dipraktekkan itu berarti kan ghusli a'dha'in, membasuh anggota-anggota tertentu. Biniyatin mahsusatin, harus ada niatnya juga tertentu. Ala wajhin mahsusin, caranya juga tertentu. Jadi tidak asal ghuslun. Nanti ada yang bagian yang dilakukan dengan ghuslun, ada bagian yang dilakukan dengan mashun. Nah itu cara-cara itu. Kadang-kadang ditemukan dalam peristilahan bahasa itu, membacanya ada yang wadho, ada yang wudu. Ada yang wadu, ada yang wudu. Bedanya wawunya dibaca dhammah atau dibaca fathah. Kalau ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ada kata wadu'u bifathil wawi dengan wawunya dibaca fathah. Ismun lima il wudu'i. Itu maksudnya wadu itu airnya, air yang dipakai untuk wudu. Wa amal wudu'u bidomil wawi, sedangkan kata wudu dengan membaca dhammah wawunya ismun lil fi'li. Itu sebuah nama atau istilah untuk prakteknya. Maksudnya praktek wudu. Pun niku semua dalam rangka untuk menambah wawasan. Jadi wawasan tentang wudu secara etimologi, wudu secara terminologi, lugatan dan syara'an. Lalu supaya kalau ketemu dengan bacaan itu tidak salah arti, maka ada bedanya antara wadu'u dengan wudu'u. Wadu'u, wudu'u dalam pemakaian bahasa. Fadlul wudu'i, keutamaannya wudu. Wudu itu punya nilai utama. Keutamaan wudu itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang datang dari Nabi. Waroda anin nabiyyi, datang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, annahu stuhune Kanjeng Nabi qala ngendikan. Ngendikane la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. La yusbihu abdun al-wudu', seorang hamba yang menyempurnakan wudu, maka tidak lain kecuali dia mendapatkan pengampunan. La yusbihu, orang nyempurnakan abdun hamba al-wudu aing wudu illa kejaba ghufira lahu, diampuni abdun kala wau mata qaddama min dzambihi, dosa yang lalu, mata qaddama yang lalu min dzambihi dari dosanya, wa mata akhara dan yang terakhir yang akan datang. Jadi kalau maksudnya
seseorang melakukan wudhu dengan sempurna. Sempurna itu ya lengkap, dilakukan dengan penuh penghayatan, tidak kesusu-susu kira-kira lah gitu. Umumnya kita ini kalau wudhu itu ya formalitas, keciprat, biur, lah itu tidak termasuk yusbihu al-wudhu. Waqala ngendika malih aidon. Kanjeng Nabi ngendika juga as-salatu khairu maudhu'in. Salat itu sebaik-baik maudhu, sebaik-baik ketetapan. Wala yuhafizu alal wudhu'i illa mu'minun. Orang yang menjaga wudhu itu sesungguhnya dialah orang mukmin. Jadi kalau bukan mukmin dia tidak akan menjaga wudhu. Wala yuhafizu, orang ngrekso alal wudhu ingatase wudhu illa mu'minun, orang mukmin. Waqala aidon, ada lagi hadis lagi, man tawaddoa, sing sapa wonge wudu fa ahsana al wudu'a, fa ahsana kemudian memperbaiki, ya menyempurnakan itu tadi, al wudu'a wudu, kharajat khotoyahu, kharajat mongko metu khotoyahu, kejelekan-kejelekannya, min jasadihi, dari jasadnya, keluar dari jasadnya. Hatta takhruja, sampai dengan keluar juga min alfariha, dari sela-sela kukunya. Ya, ini perumpamaan wudhu yang bagus itu akan membuat orangnya itu menjadi bersih. Ya, kotoran-kotoran jasadnya, baik yang nampak seperti tangan, lengan, muka, begitu juga dari yang sembunyi-sembunyi seperti sela-sela kuku. Mas'alatun, pertanyaan. Mas'alah. Mahwal mujibulil wudu'i. Mahwa opo iku sing mujibu, mewajibkan lil wudu'i, maring wudu. Yang mewajibkan wudu itu apa toh? Orang wudu itu terdorong oleh apa? Huwa al-hadasu. Sebentar. Al-hadasu, apakah yang menyebabkan orang wajib wudu itu, orang harus wudu itu hadas? Amil qiyamu, ataukah karena akan menunaikan ilas sholati, sholat? Nah, pertanyaannya memang kelihatan mirip-mirip. Sing nyebabke sampean wudu kuwi apa arep raf'il hadas, apa mergo sampean arep salat? Nah, kelihatannya jawabannya betul semua ya. Mau salat ya harus wudu, pengen menghilangkan hadas ya harus wudu. Nah, tapi diterangkan begini, al-mu'tamadu, menurut pemikiran yang mu'tamad, menurut pendapat yang kuat, yang layak dipegangi. Anal mujibah, yang sesungguhnya sesuatu sing wajibaken wudu niku napa, huwa al-hadasu, yaitu hadas. Wa anna raf al-hadasi,
bahwa sesungguhnya menghilangkan hadas itu syartun, menjadi syarat lisihati sholati kanggo sae sholat. Wa ammal qiyamu ila sholati, adapun orang yang mau menunaikan sholat, fasyartun maka dituntut syarat lifauriyatil wudu'i, segera wudu. Jadi sebetulnya wudu itu raf'il hadas. Raf'il hadas itu syarat untuk sahnya sholat. Nek sholat bagi orang yang berhadas enggak sah sholatnya. Oleh karena itu kalau orang mau melaksanakan sholat, syaratnya ya segera wudu. Posisinya yang mu'tamad begitu. Tapi kalau yang tidak mu'tamad ya bisa saja. Al-mujiblil wudu itu ya sholat, al-mujiblil wudu itu ya rafil hadas. Tapi kalau dijelentreke, itu menurut saya setuju dengan pola pikir urut berdasarkan pendapat yang mu'tamad, bahwa yang menyebabkan wajib wudu itu hadas kiran duwe wudu. Soalnya wong ki bar pipis, bar sentuhan tangan laki-laki perempuan, blonjo misalnya, yaitu kalau sentuhan tangan itu konotasinya jangan hanya sentuhan tangan sing erotis ya. Orang blonjo beli apa dengan mbok blonjone kan ya senggolan leaweh duit. Atau naik bis suk-sukan nyenggol. Tadi itu orang hadas namanya, habis pipis, belum wudu, senggolan, atau bangun tidur. Tapi memang raf'ul hadas itu syartun lisihatis sholah. Syarat saya sholat itu kudu raf'il hadas. Jadi akhirnya al-mujibulil wudu ya raf'il hadas ya benar, sahnya sholat ya benar, tapi urut mulai dari raf'il hadas dulu baru menjadi syarat sholat. Dan kalau orang mau sholat ya fasyartun lifauriyatil wudu, ndang wudu. Wong arep sholat kok ora wudu-wudu. Ini logika ya, logika berpikir. Di samping itu memang orang wudu tidak selalu untuk sholat kan. Bisa jadi sudah sholat, batal, sampean wudu, tujuannya raf'ul hadas, tujuan utamanya raf'ul hadas, tapi tujuan sesudah raf'ul hadas mau apa? Mau baca Al-Quran, mau menyentuh Al-Quran, mau tawaf, mau apa lagi? Ya, ada hal-hal yang disunahkan untuk wudu dulu. Nonton pertanyaan, Mas Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Vika, mau izin bertanya. Kalau ada seorang yang setelah buang air kecil dibersihkan dengan tisu, kemudian wudu, apakah wudunya sah? Terima kasih. Dibersihkan dengan tisu sebabnya apa? Nah, terus kok wudu? Jadi begini, istinja itu pada dasarnya dengan air. Kalau tidak ada air, bisa dengan batu. Batu toh. Nah, terus ada pemikiran baru, pengganti batu itu bisa dengan tisu yang kering. Nah, lalu kemudian orang itu menemukan air untuk wudu.
Nggih. Jadi kemarin kan waktu kita membahas tentang benda atau bahan untuk bersuci, itu bahwa kalau orang bersuci istinja dengan batu itu pada dasarnya najis tidak hilang. Nah, jadi kalau menemukan air ya istinja kembali itu. Cuma mungkin saya tidak tahu, jangan-jangan menemukan air di tempat terbuka. Iya toh? Lah arep istinja kan nanti wong do melayu. Ya pada dasarnya kalau disucikan dengan selain air itu pada dasarnya belum suci. Cuma boleh orang itu menunaikan ibadah. Jadi ya itu ibaratnya kayak orang orang tayamum, setelah tayamum ternyata ada air, ya baleni meneh wudu. Sepanjang waktunya masih. Wonten malih Mas Faizin. Wudhu kan niku merupakan bagian dari syarat sah sholat. Di sisi lain, wudhu juga merupakan suatu ibadah yang berkaitan dengan indera perasaan. Nah pertanyaannya kula, Berkaitan niku, dengan indera perasaan, kadang kayak punya sifat ragu-ragu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi ketika kita mempunyai sifat was-was? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar dari teman saya, misal kita setelah sholat duhur kita itu masih punya wudhu. Nah kemudian kita mau lanjut untuk sholat asar. Tapi kita sadar bahwa pertanyaan pertama, bagaimana kalau ada orang wudhu was-was gitu. Okay. Nah, Pak, wudhu was-was cara ngatasine pripun? Nah, kan simple, jelas. Sing kaping kali. Yang kedua itu saya pernah mendengar teman saya, jika kita menjaga wudhu kita setelah sholat duhur, kemudian mau lanjut lagi sholat asar, tapi kita sadar bahwa wudhu kita yang tadi itu belum batal, tapi kita wudhu lagi, tetap wudhu lagi. Nah katanya kalau kita wudhu lagi itu malah membuat sholat kita itu tidak sah. Itu sebetulnya domainnya mahasiswa Fakultas Dakwah yang belajar tentang psikologi. Ada mata kuliah psikologi ya. Nah niku mangke tangletke kali dosene. Cara ngatasi was-was. Kalau saya was-was itu harus disingkirkan karena sesungguhnya itu penyakit keikhlasan, kemantapan ibadah. Mantep harus dihilangi. Cara ngilanginnya ya pertama konsentrasi. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin. Diucapkan itu dan dimaknani kalimat itu mantep itu. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Yang diwaswaskan apa? Niat misalnya. Wudhu juga begitu. Yang diwaswaskan apa? Biasanya orang waswas itu, aku ki mau ngusap membasuh muka ki wis rata apa urung ya? Kok wis ganti tangan? Nah, akhirnya bali meneh. Wis bar bali meneh membasuh muka ragu meneh, mau aku wis niat apa urung ya? Balene meneh. Teles kabeh klambimu, Mak. Yang was-was nih sedikit, yang banyak itu yang tidak was-was. Nah itu belajarlah dari orang yang tidak was-was. Tapi ada unsur psikologi. Nah itu unsur psikologinya tanyakan. Orang berwudu, lalu wudu lagi. Ini namanya i'adatul wudu. Baleni wudu. Ada kalanya baleni wudu itu dalam rangka untuk menyegarkan. Aku mau wis ngaji ngantuk, urung batal sih, tapi ngantuk-ngantuk sholat kan ndak enak. Menghilangkan
kondisi seperti itu wudhu lagi. Itu namanya i'adatul wudhu. Tidak ada masalah. Wudhu yang pertama itu kalau belum batal itu ya tetap berwudhu. Wudhu yang kedua itu wudhu menyempurnakan itu sunnah. Wudhu baleni itu sunnah. Nah, kalau ada orang yang ragu, syak, wudhu kok pindo, ya waktu wudhu yang kedua sisan saja pipis. Wis pasti batal. Pipis pasti batal enggak? Pasti batal. Jadi kalau mau baleni wudhu kok wong sing tukang syak ragu di tempat wudhu batal kesisan pipis, atau kalau punya cara untuk menghilangkan gas itu gasnya wudhu lagi wis mantap. Tapi yang inti wudhu kedua itu tidak membatal, tidak kok sah, kok salate sing ora sah ki piye? Nah mungkin kalau ada orang wudhu lagi itu yang syak itu. Tapi kalau tidak ada syak, bisa jadi orang wudhu lagi itu dalam rangka penyegaran. Pun nggih? Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Yai, ketika sholat berjamaah dengan istri, kemudian salaman setelah sholat, apakah wudhunya batal atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i, sentuhan laki-laki dengan perempuan yang ghairu mahram itu membatalkan wudhu. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki mboten batal. Nah, sampean mazhabnya sapa? Nek Syafi'i ya batal. Mahram itu keluarga dekat, bapak dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan ibunya itu mahram, dengan neneknya, dengan bibi langsung loh ya, bukan bibi nak dulur adoh ngono kan. Pokoknya kira-kira yang namanya mahram itu ndak boleh nikah, ya, ndak boleh nikah. Suami istri boleh nikah enggak? Semua namanya suami istri ya berarti nikah. Itu berarti bukan mahram. Kalau mahram kakak beradik kok nikah itu nikahnya enggak sah. Pun ngoten nggih niku mazhab Syafi'i napa mazhab sanesene mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Hanafi tidak. Makanya mazhab Maliki wonten rincian malih. Ada rincian malih apa itu bisyahwat apa enggak, ada rincian malih mazhab-mazhab itu kalau dengan nenek yang sudah sepuh banget enggak, karena enggak nyetrum. Tapi kalau mazhab Syafi'i mutlak. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Tapi kalau laki-laki dewasa dengan perempuan masih kecil enggak, anak-anak ya, TK gitu misalnya, itu mboten batal. Pun? Oh, ada kelanjutan. Pertanyaan yang kedua, lebih utama menjaga wudhu atau bersalaman dengan istri atau suami tadi? Lebih utama mana? Andaikan mazhab Syafi'i bersalam meh sholat sunnah, ya lebih utama nggak salaman, sholat sunnah dulu. Andaikan mazhab Syafi'i bersolat fardu, sholat sunnah masih mau tadarus Al-Quran, ya tadarus dulu, salaman engko. Kene arep bubuk nu salaman sih. Ya, tapi batalnya wudhu karena sentuhan itu kalau orang sedang tawaf di mana medannya berat. Nah, itu ada yang membolehkan intiqalul madhab.
jadi pindah mazhab. Furudul wudu ini jam pinten nggih? Empat tiga lima satu. Lah ya ini 43. Furudul wudu'i utawi fardune wudu iku sitatun 6. Kadang-kadang menyebut furudu fardu. Kadang-kadang menyebut arkanu rukun. Niki kira-kira maknane sami. Ya. Nanti sedikit beda itu kalau wujubul. Jadi ada rukun, ada fardu, ada wujub. Yang layak di dalam kitab-kitab fikih itu furudul wudu. Furudul wudu'i fardune wudu. Fardu itu sesuatu yang mau tidak mau harus dipenuhi. Iku sitatun ono 6. Arbaatun yang 4 sabatat bil Qur'ani. Ditetapkan berdasarkan teks Al-Qur'an. Yang 4. Wahia apa itu? Ghuslul wajhi. Membasuh wajah, muka. Nah, ini dalam fikih sekali lagi Anda kadang-kadang akan ketemu kata-kata ghuslu, kadang-kadang ghuslu. Umumnya kalau ghuslu itu artinya mandi. Kalau ghuslu itu artinya membasuh. Ghuslul wajhi membasuh muka, wa ghuslul yadaini membasuh dua tangan, wa mashu ba'dir ra'si mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini dan membasuh dua kaki. Di sini ada dua istilah, ghuslu dan mashu. Untuk wajah itu namanya ghuslu, begitu untuk dua tangan juga sama ghuslu, untuk dua kaki juga ghuslu, tapi kalau untuk ba'dir ra'si sebagian kepala itu mashu. Bedane nopo? Nek ghuslu itu air mengalir, biur. Tapi kalau mashu itu air diusapkan, tangan menadai air misalnya keran, terus diusapkan ke kepala. Tapi kalau wudu, kalau wajah itu air ditampung kemudian biur. Ini ghuslu. Nah niku ngoten niku kudu diperhatikan. Wa isnani bis sunnati. Sedangkan yang dua rukun itu ditetapkan berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan hadis. Wahuma apa itu yang dua itu? An-niyatu, niat. Wat tartibu dan tertib. Tertib itu urut. Mana yang harus dahulu, mana yang harus kemudian. Coba kita lihat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Al-aslu fihi dalil tentang wudu itu qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Idza kumtum ila sholati ari kalane sira arep nindai salat. Fausilu wujuhakum basuhlah wajahmu. Wa aidiakum basuhlah tangan-tanganmu ilal marofiki tumeka maring sikut sampai sikutnya. Wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum, nah ini dibacanya arjulakum karena apa? Atof kepada wa aidiyakum. Tidak diatofkan kepada biruusikum. Kenapa? Karena kaki itu tidak diusap, tetapi juga dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'baini, dua kaki sampai dengan ke ka'bain, ke mata kaki. Jadi mata kaki itu katut. Nah nanti prakteknya, karena mata kaki harus katut, sampai nyiram di paske tenan mata kaki kan angel. Maka akhirnya nyiramnya ya betis. Jadi mata kaki naik sedikit, betis, kemudian mengalir ke bawah. Saya kira kita akan meneruskan pembahasan ini. Nanti ini tanggung ini, Syarhul Furud itu panjang sekali ini. Karena itu kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya diingatkan Mas Faizin, nanti kembali Furudul Wudu dengan membacakan Syarhul Furud. Apa penjelasan dari furud-furud wudu itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.